Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Maulan Azizah dengan NPM 211000077 dari kelompok 9. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haji Tutirastuti SHMH, izinkan pada kesempatan ini saya untuk mempresentasikan mengenai materi dari salah satu mata kuliah yaitu kompetisi bisnis di bab 9 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia pada poin 9.2. Mungkin kita langsung ke presentasinya saja. Yang pertama ini ada apa namanya? Persaingan usaha. Persaingan usaha dan pengalaman dari negara Jerman. Sebagai pelaksana Undang-Undang Anti Pembatasan Persaingan Usaha Jerman yang diundangkan pada tahun 1958, Jerman membentuk satu lembaga independen yang berada di bawah Kementerian Ekonomi Federal yang disebut Bundeskartellamt, yaitu Badan Anti Monopoli Jerman atau yang disingkat dengan BKARTA. Walaupun lembaga ini berada di bawah Kementerian Ekonomi, namun dalam suatu kasus BKARTA bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi baik oleh pemerintah maupun pihak lain. Nah, selanjutnya, apa itu Badan Anti Monopoli Jerman atau BKARTA? Di dalam struktur hukum persaingan, Badan Anti Monopoli Jerman atau BKARTA adalah suatu peradilan tingkat pertama yang merupakan Administrative Act yang prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Kartel pasal 58 sampai pasal 82. Keberatan terhadap putusan dapat diajukan kepada pengadilan tinggi di mana BKARTA sekarang berkedudukan di kota Düsseldorf, yang di mana di pengadilan tinggi tersebut dibentuk satu pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus persaingan usaha. Dan sebagai lembaga terakhir, tempat pengajuan kasasi adalah Bundesgerichtshof, yaitu Mahkamah Agung Jerman. Lalu bagaimana sih proses beracara di BKARTA atau Badan Anti Monopoli di Jerman? Yang pertama itu, struktur organisasi BKARTA berwenang memutuskan suatu kasus. Yang berwenang memutuskan suatu kasus tersebut adalah seksi pengambil keputusan yang terdiri dari ketua dan 2 anggota. Selanjutnya, berdasarkan pasal 51 ayat 2, suatu perkara yang diputuskan oleh seksi pengambil keputusan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Selanjutnya, keputusan seksi pengambil keputusan adalah merupakan keputusan BKARTA. Dan yang terakhir, ada 2 cara dalam mengajukan suatu kasus atau perkara kepada BKARTA, yaitu pertama, yang atas inisiatif BKARTA dan atas laporan yang diajukan oleh pihak tertentu. Lalu siapa saja pihak dalam kasus yang ditangani Badan Anti Monopoli Jerman? Pihak-pihak terkait atau yang menghadiri suatu proses atau sidang dari BKARTA adalah yang pertama pihak yang mengajukan perkara, yang kedua anggota-anggota kartel, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha atau asosiasi profesi yang dilaporkan. Yang ketiga, setiap pribadi dan asosiasi-asosiasi yang kepentingannya sangat dipengaruhi oleh keputusan dan juga orang atau asosiasi yang dipanggil oleh BKARTA. Dan yang terakhir, dalam hal merger dan akuisisi, pihak-pihak yang melakukan merger atau akuisisi. Lalu, apa saja sih kewenangan BKARTA dalam menangani suatu perkara? Yang pertama, BKARTA berwenang untuk melakukan penyidikan. BKARTA dapat melakukan semua penyidikan dan mengajukan bukti-bukti yang dianggap penting. Untuk mendukung bukti-bukti tersebut, BKARTA dapat memanggil saksi-saksi dan saksi ahli. Yang kedua, penyitaan. BKARTA dapat menyita benda-benda sebagai alat bukti yang mempunyai arti dalam pemeriksaan perkara. Yang ketiga, mendapatkan informasi. BKARTA dapat meminta dari perusahaan dan asosiasi-asosiasi ekonomi informasi mengenai hubungan ekonominya dan juga pemberian dokumen-dokumen, melihat dan memeriksa dokumen-dokumen perusahaan pada jam kantor, dan meminta informasi dari asosiasi ekonomi dan asosiasi profesi mengenai anggaran dasar, keputusan-keputusan mengenai jumlah, dan nama-nama anggota yang menetapkan keputusan-keputusan tersebut. Selanjutnya, BKARTA juga berhak untuk berwenang
untuk mendengar pendapat sidang secara lisan. BKRTA dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya atau sikapnya dan mereka yang diundang atas permintaan salah satu pihak dalam sidang secara lisan dan kepada wakil-wakil dari lingkungan ekonomi yang terkait untuk menyampaikan sikapnya pada proses terhadap kasus-kasus tertentu. Dalam hal posisi dominan, BKARTA dapat memutuskan sidang berdasarkan persidangan secara lisan. Atas persetujuan para pihak, dapat diputuskan tanpa sidang secara lisan. Selanjutnya kita masuk ke materi keputusan oleh BKARTA, di mana keputusan-keputusan BKARTA disertai dengan alasan-alasannya dan disertai juga dengan pemberitahuan mengenai sarana hukum yang diatur oleh undang-undang yang disampaikan kepada para pihak berdasarkan undang-undang administrasi. Keputusan-keputusan mengenai perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah berlakunya undang-undang ini, BKARTA menyampaikan keputusan tersebut kepada orang yang telah ditetapkan pada BKARTA sebagai kuasanya. Apabila perusahaan tidak menyatakan kuasanya, maka BKARTA menyampaikan keputusan-keputusan melalui pengumuman negara federal. Jika suatu proses atau sidang tidak ditetapkan oleh BKARTA melalui suatu keputusan yang disampaikan kepada para pihak terkait, maka berakhirnya para pihak disampaikan secara tertulis. Lebih lanjut, BKARTA dapat menetapkan perintah sementara sampai menunggu putusan akhir mengenai yang pertama pembebasan, yang kedua pembatalan atau perubahan, dan yang ketiga izin. Selanjutnya ada pengajuan banding. Terhadap keputusan BKARTA dapat diajukan keberatan atau banding melalui pengadilan tinggi di mana BKARTA berkedudukan. Keberatan dapat juga diajukan berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti baru. Keberatan menjadi hak para pihak yang terkait dalam proses persidangan BKARTA. Keberatan diizinkan juga terhadap kelalaian suatu keputusan yang diajukan BKARTA terhadap pelaksanaannya pemohon keberatan mengira mempunyai hak untuk itu. Sebagai kelalaian berlaku juga jika BKARTA tidak memberitahukan pengajuan terhadap pelaksanaan keputusan tanpa alasan yang cukup dalam batas waktu yang wajar, kemudian kelalaian sekaligus diperhatikan suatu penolakan. Pengadilan tinggi di mana BKARTA berkedudukan memutuskan mengenai pengajuan keberatan. Lalu yang selanjutnya setelah pengajuan banding ada pengajuan kasasi. Kasasi menjadi hak BKARTA seperti pada proses keberatan pada pengadilan tinggi. Kasasi hanya dapat diajukan berdasarkan keputusan pengadilan tinggi yang melanggar undang-undang. Dalam hal ini berlaku juga pasal 550, pasal 551, nomor 1 sampai nomor 3. Dan 5 sampai 7 hukum acara perdata Jerman. Kasasi tidak dapat didasarkan kepada bahwa BKARTA melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya pada pasal 48 dengan tidak sah. Artinya, kasasi tidak dapat diajukan dengan dasar bahwa BKARTA tidak melakukan kewenangannya. Kasasi dalam batas waktu 1 bulan diajukan kepada pengadilan tinggi secara tertulis. Batas waktunya mulai dengan penyerahan keputusan yang digugat. Materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam hukum acara di KPPU. Hukum acara di KPPU ditetapkan oleh KPPU dan berdiri sejak tahun 2000. Hukum acara tersebut telah mengalami perubahan dari SK nomor 05/KPPU Cap garing 9 garing 2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006. Saat ini, Perkom nomor 1 tahun 2006 pun telah diganti dengan Perkom nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara yang berlaku efektif pada 5 April 2010. Hukum acara untuk permasalahan hukum persaingan hanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara, dan tidak ada penjelasan mengenai apabila praktik ketentuan tersebut tidak memadai, apakah dapat digunakan hukum acara berdasarkan ketentuan KUHP.
Kuhap dirujuk karena fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Selain itu, KPPU ingin mencari kebenaran material yang di dalamnya perlu keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk menimbulkan keyakinan tersebut, maka komisi harus memastikan apakah ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha. Dalam proses tersebut, komisi berwenang memanggil pelaku usaha yang dengan alasan yang cukup diduga melakukan pelanggaran. Pelaku usaha diberi hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai upaya pembelaan diri terhadap tuduhan komisi. Setelah hal tersebut dilakukan, maka komisi dapat melakukan pembuktian dengan cara memanggil saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran, juga akta sebagai alat bukti. Setelah melakukan penyelidikan, mendengarkan pembelaan dari pelaku usaha dan melakukan pembuktian, maka komisi dapat mengambil keputusan. Keputusan tersebut berupa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang diperiksa serta ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada salah pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.